Tapi bagi para Majus, dapat Yesus, dapat segala-galanya. Anda dan saya punya segala-galanya, tidak punya Yesus, Anda tidak punya apa-apa. Anda mau punya otot, tanah berhektar-hektar di deposito berapa M juga, tidak ada Yesus di hidupmu, Anda kosong balompong. Mati tetap masuk neraka. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu pemimpin Bank NTT, cabang Oela Masih dan semua kawan-kawan yang bersedia menunggu setelah seharian pasti sangat capek, sangat letih dengan semua tanggung jawab yang Tuhan beri melalui bank di mana saudara mengabdi. Karena Tuhanlah yang memberi kepercayaan itu kepada saudara. Namun kita masih mau duduk dengar firman Allah, itu pasti kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Baik, puji Tuhan. Pembacaan firman Allah terpilih dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat 12, firman Allah berkata, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Tema Natal kita terambil dari bagian akhir ayat ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya ini adalah tema yang mayoritas dipakai dalam perayaan-perayaan Natal tahun 2022, dan biasanya sampai awal 2023 bulan Januari masih ada ibadah-ibadah Natal. Saya sendiri masih ada tugas menyampaikan firman dalam beberapa Natal di bulan Januari nanti. Dan hari ini 30 Desember di Bank NTT cabang Oela Masih, kita sekali lagi mendengarkan firman Tuhan di bawah tema ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudara karyawan-karyawati Bank NTT cabang Oela Masih di sela-sela waktu saudara ada ikut Natal, lalu ada pendeta berkhotbah di bawah tema ini, pasti sudah mendapatkan sejumlah pelajaran rohani, berkat-berkat yang akan terus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Alkitab berkata bahwa iman itu bertumbuh saat mendengar firman Allah. Makanya kenapa hampir semua gereja yang memahami ini, mereka sangat pentingkan sound system. Karena iman itu bertumbuh dari pendengaran. Makanya mereka bisa habiskan biaya sampai miliaran rupiah hanya untuk sound system yang bagus. Saya dengar teman-teman di Gemit Kaisarea itu, kalau tidak salah untuk sound system saja 1 M sampai 1,5 M. Dan bagi saya itu luar biasa. Apa yang mereka lakukan harusnya merangsang gereja-gereja lain untuk betul-betul memprioritaskan itu. Karena ada pendeta soundnya jelek, tapi jas pendeta baru terus. Jas merah, kuning, hijau di langit yang biru. Tapi sound system mati hidup, storing segala macam. Ya, dan menurut saya itu memang fatal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman bertumbuh dari pendengaran, namun yang membuat pertumbuhannya lebih kuat dan akan menjadi kekuatan bagi kita yang lemah, bagi kita yang rapuh ini adalah ketika kita membuat keputusan untuk mentaati apa yang kita dengar. Nah, omong-omong tentang keputusan, saya pikir ini kata yang sangat menonjol setiap kali kita merayakan Natal. Kata kunci dalam perayaan Natal itu memang keputusan, saudara-saudara. Ada banyak keputusan luar biasa di sana. Bayangkan keputusan seorang perawan yang belum pernah disentuh laki-laki harus memberikan rahimnya dipakai oleh Tuhan demi kepentingan kita semua. Di satu sisi itu wow, karena mega proyek Allah
harus dinyatakan di dunia ini melalui keputusan Ibu Maria memberikan rahimnya bagi Sang Juru Selamat. Tapi keputusan ini juga dianggap keputusan yang dahsyat dan luar biasa, karena Bapak Ibu tahu hukum Ibrani begitu keras. Kalau ada perempuan belum menikah, hanya baru sesi pertunangan, tahu-tahu hamil, itu dirajam dengan batu sampai mati. Kalau sekarang lu mau hamil dan siapa tidak ada yang rajam kau, suka-suka lu lah, kan gitu. Iya toh? Siapa mau hamil dan siapa mau hamil dan siapa, orang tidak ada urusan. Tapi zaman dulu tidak bisa. Apalagi kalau kehamilan itu sudah diketahui orang dan menjadi gosip. Gosip ini bukan hanya ada di Oilamasi. Gosip ini sudah ada di Bethlehem dan Nazaret 2000-an tahun yang lalu. Jangan pikir perempuan Yahudi, perempuan kelompok beragama monoteis, lalu mulut semua pasti baik. Tidak juga. Tahu kesonde Maria hamil lah. Ini kan hal, saudara-saudara. Padahal ya faktanya kita tahu Maria itu disebut perempuan kudus dalam artian dia menjaga keperawanannya luar biasa. Makanya malaikat Jibril datang kepada dia. Dia bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum pernah disentuh laki-laki. Itu benar-benar seorang perempuan yang sangat menjaga kekudusan dirinya supaya tidak dijama. Saya yakin tidak ada orang laki-laki Yahudi yang kayak kita punya laki-laki di kabupaten ini, tidak ada. Lihat satu ramas, lihat satu pegang, lihat satu cubit. Tapi cubitnya tuh kurang mencurigakan karena ada cubitan disertai bunyi-bunyian rohani. Salam. Padahal dia tekan itu loh. Serius ini. Di sini tidak ada. Ini yang di bank yang di Ethiopia. Pegawai laki-laki yang di bank Ethiopia itu gatal semua. Beda kalau di sini dari muka saya kelihatan. Dari wajah-wajah saya ini kelihatan, ini laki-laki orang. Laki-laki kayak Yusuf semua nih. Iya kan? Mana ada cubit-cubit orang punya istri, apalagi anak gadis, ya yang pegawai bank NTT yang masih ada nyong belum nikah, itu biasanya sasaran cubit dari beberapa kucing garong yang ada di sekitarnya. Nah, nona-nona harus belajar dari Yusuf, ibu-ibu juga, ya. Sunika belum nikah, itu lengan hanya milik suamimu di rumah. Amin. Tidak bisa semua orang datang cubit. Laki pulang kenapa ada bekas cubit? Nah ini dia mau cerita siapa? Mau bilang nyamuk apa yang besarnya kayak kuku begitu? Coba. Iya kan? Mungkin saudara yang biasa cubit anggap biasa, tapi itu bisa pertanggungjawabannya di rumah. Kan pulang bab tua periksa semua. Coba lengan kiri, lengan kanan. Ini siapa yang tendes? Soalnya mungkin mama kepala, tahu foy apa kok mama tendes? Soalnya mungkin orang soalnya percaya. Mama mau tendes, kamu mau pusing deh, ini target yang belum dapain tahun nih. Nah, jadi begini Bapak Ibu terkasih, kembali kepada apa namanya keputusan Maria. Saya coba baca, sering baca perjanjian lama dan sampai kepada aturan-aturan itu di mana Maria hidup masih di dalam besar pengaruh dari aturan itu. Wah, itu berat sekali. Tapi Maria akhirnya betul-betul menyerahkan diri, jadilah kehendakmu karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Anda lihat di Lukas 1 itu kan ayat 37 38 dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu ayatnya yang ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya dia sudah berkeputusan, saya memutuskan untuk menerima penetapan Allah. Saya berkeputusan untuk menerima keputusan Tuhan untuk memakai saya. Soal nanti saya jadi bahan gosip, soal nanti saya dirajam dengan batu, soal nanti Yusuf mungkin akan mencurigai saya, dan Yusuf akan bertanya-tanya, kapan kau tendua katumu?
Kau ini saya sentuh saja tidak pernah. Betapa Yusuf sangat menghormati Maria. Bukan hanya Maria yang disebut dengan perempuan kudus luar biasa. Yusuf pun laki-laki yang berintegritas. Yusuf tidak sembarang. Jadi ini segala konsekuensi yang harus dialami Maria. Maria berkeputusan, deal dengan sorga. Saya siap beri diri saya. Jadi memang kata kunci yang paling menonjol setiap kita merayakan Natal itu keputusan, saudara-saudara. Saya ingat saya pernah khotbah ini berapa tahun lalu. Teluk Kupang belum sekarang sudah tutup. Itu saya khotbah ibadah oikumene Katolik Protestan. Yang pimpin liturgi Romo Leo Mali. Itu kayak kakak saya begitu ya. Kita sama-sama orang Belu. Mali itu Belu kok Alor ya? Alor ya, Romo Maxi Unbria. Tahu lebih terasa ke Belu. Beta lupa. Nah, sudah terlepas dari Belu, mau Alor, mau Venezuela ya. Selesai saya bicara itu, Bapak Ibu, itu di depan calon-calon pater semua luar biasa di sana. Saya anggap mereka orang-orang luar biasa yang membuat keputusan untuk jadi rohaniwan Katolik itu tidak gampang. Kalau kita kan rohaniwan di Protestan ini boleh nikah, mereka tidak boleh nikah. Dulu saya pernah ditawarin, saudara-saudara yang Katolik di ruangan ini, saya perlu bersaksi. Saya dulu ditawarin karena saya latar belakang Katolik, tahu kakak masih Katolik. Saya tuh ditawarin jadi pastor atau romo, tapi terasa beta berat. Wih, pulang khotbah capek nih. So, artinya mau curhat, mau kopi ini kan ketong nih, ibu-ibu jangan salah, bukan cuma Anda yang butuh dimanja-manjain. Ya ampun. Jadi ya muka karam begini pikir semua tegar, kata siapa? Ada saat di mana tuh kotong kepingin karena tatobi. Maksudnya capek itu kan tatobi dari air panas, minyak kelapa baru kan. Jadi pernah ada dorongan dari keluarga, ya sudah kita Katolik, jadi kau jadi pater ke Roma. Beta bilang, wih, beta rasa beta tidak ada karunia itu, dan saya tidak sampai level bikin keputusan begitu. Bilang, son nikah seumur hidup. Wih, semua pasangan suami istri datang berbemuka palo mimbar dan kain adat nih. Beta rasa beta san mampu sampai situ, dan beta akhirnya waktu khotbah itu beta memuji keputusan dari semua kawan-kawan suster, pater. Kemarin saya ada istri di Sorong, sepupu kandung saya itu suster berapa banyak orang, sepupu kandung. Mereka datang dari ujung Papua sana sampai ke Sorong hanya mau ketemu, sudah rindu. Dulu adik masih kecil, sekarang kita hanya nonton adik di YouTube katanya. Jadi saya ya sebagai saudara sepupu kandung, kita saling menguatkan di panggilan kita masing-masing begitu. Tapi intinya keputusan kita melayani Tuhan di bawah naungan gereja yang membimbing kita masing-masing. Ya sudah, keputusan tetap keputusan, harus setia. Dan Romo Leo Mali tambahkan, saya bukan hanya keputusan tidak menikah adik, saya sudah berkeputusan waktu itu saya sudah tidak minum Coca-Cola 8 tahun. Coca-Cola dosa di mana coba? Tapi itulah keputusan. Beliau hanya mau mempertegas bahwa apa yang adik khotbahkan itu saya sudah putuskan dalam hidup saya. Saya tidak nonton TV sudah sekian tahun. Tidak minum Coca-Cola, tidak nonton TV, tidak apa lagi kok. Wih, buat saya itu amazing, saudara-saudara. Itu luar biasa. Makanya omong-omong tentang keputusan itu dahsyat. Karena Tuhan tidak mau orang bikin keputusan hari ini dia kumat 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Itu keputusan itu sama seperti bahasa Alkitab bilang natsar. Kita sudah bernatsar itu, jangan main-main. Maria sudah bernatsar. Rahimku bagi sorga, rahimku bagi penebus. Yusuf juga bernasar, apapun terjadi, malaikat kasih ingat, dia mengandung dari Roh Kudus tuh. Yusuf berkeputusan, tanggung semua malu, tidak apa-apa. Saya tahu istri saya tidak jalan bengkok, dia jalan lurus. Keputusan-keputusan itu sangat luar biasa.
Sebab kalau sudah bikin keputusan, lalu bikin aneh-aneh, oh itu cari hal. Makanya banyak orang datang curhat. Kenapa ya Pak bisnisku hancur? Kenapa ya Pak ya anak satu sakit belum sembuh, satu sudah kumat lagi. Saya bilang coba cek dulu. Sebab Tuhan ini begini. Dosa apapun yang ada pada kita, minta ampun dia lupa semua. Tapi semua janji kita kepadanya, dia tidak lupa. Dia akan tuntut terus. Saudara catat, itu beda. Itu bukan masalah dosa mau minta ampun seputih salju. Dia ampuni dosa kita. Tapi kalau sudah komitmen bilang mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, lalu bikin ke amnesia ringan, Tuhan tanya. Benar. Coba perhatikan Pengkhotbah pasal 5 mulai ayat 3. Firman Allah bilang apa di sana? Perhatikan. Kalau engkau bernazar, sudah buat keputusan sesuatu yang berkaitan vertikal dengan Allah, jikalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Biar saudara sekolah tinggi minta maaf, jabatan tinggi di kantor, tapi janji apa dengan Tuhan main ingkar. Alkitab bilang kamu bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar, tidak usah bikin keputusan, tidak usah komitmen apa-apa, daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Sebab kalau bernazar tapi tidak menepatinya, konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan apa? Merusakkan pekerjaan tanganmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Yakub bernazar, saya akan kembali ke Betel dan bikin mezbah. Antara Yakub bernazar dan beberapa tahun kemudian dia sudah diberkati, Tuhan ingatkan lagi kepada dia, kembali ke Betel, tempat di mana aku menampakkan diri kepadamu. Dan di sana kemudian Yakub menepati janjinya. Saya sudah kenal semua banyak anak Tuhan yang komitmen, tiba-tiba karena hantam, karena pukul, karena bahkan sampai penyakit, kanker, tumor, segala macam. Setelah cek, apalagi pergi saya masih percaya hari ini masih ada pendoa-pendoa yang karunianya tajam sekali dan asli. Saya yakin masih ada. Pergi doa di tim doa bilang, aduh ini Tuhan ada kasih ingat, ada janji ini berapa tahun lalu, ada janji ini berapa bulan lalu, ada janji komitmen ini. Tolong tepati dulu. Tepati, itu gelombang itu seperti reda. Itu badai, tsunami masalah, reda. Kenapa? Lupa sudah janji, mulut terlalu buru-buru. Biasa kita begitu toh. Kalau ada masalah pergi di tim doa, nanti kalau sembuh, nanti baru. Saya dan tim jemaat bangun gereja berapa banyak, kami tidak pernah, kami kan anti ke jalan proposal. Bang NTT cabang utama minta proposal sampai Inhar Beson kasih, sampai minta semua penjara. Serius. Mel bikin dulu, beta lupa karena di gereja organisasi kami tidak didik ke jalan proposal, tidak pernah. Ibu gembala dan tim ini jual kue segala macam, tidak ada kami minta di pemerintah, kecuali pemerintah yang telepon, Pak ini ada dana memang untuk rumah ibadah tapi prosedurnya harus pakai proposal. Nah itu beda kasus. Tapi kalau kami bikin kok leher miring di bank-bank, sudah tahu Tuhan Allah kaya nih kok bikin leher miring, lesa banter baik kok kepala bank bertobat lah, kasan bertobat lah, dia datang lah ya. Maka ibu di sini baik. Ini kepala bank yang di Venezuela. Iya, jadi ada yang datang berbilang, Adi tenang nanti ini keramik. Omong tuh. Dan saya tahu ini orang berduit sebenarnya. Tapi siapa yang minta? Ya sudahlah kalau kakak rencana begitu tenang nanti ini semua. Jadi beta justru antara beta son tipe yang oh wow, beta bukan pendeta begitu. Tidak terlalu yang cepat percaya. Karena beta ini sudah terlalu terluka. Tanya jemaat. Jemaat itu tahu bahwa terlalu terluka. Ada yang datang, ada yang suruh naik plafon bikin mobil listrik. Turun langsung
Kas keliru sama beta. Kalau bapak mau barang bagus, betanya butuh 3,5 juta. Beta langsung bawa dan dia ATM, hela, cabu. Sampai ini hari kau pernah ketemu muka. Dia pernah ketemu di KFC, mah itu juga dia mau lari dan oto mau tabrak mati sendiri. Dia bilang, jangan gara-gara 3,5 juta lu punya nyawa malayang. Tak usah lah, Tuhan mengampuni ya. Begitu. Tapi tiba-tiba keramik tidak datang. Telepon, oto jual, rumah jual, rata tanah. Ini ayat bukan omong kosong. Dan merusakkan pekerjaan tangan. Itu bukan omong. Ya omongin Tuhan Allah, bukan ketua sinode atau pendeta atau pastor Romo. Tuhan Allah pasti benar. Ini mengingatkan saya supaya bapak ibu yang ada janji-janji terlelap, pulang bikin dulu sebelum tutup tahun. Anda juga kena tutup dan buku-buku sekali. Pas tutup buku, Tuhan tutup buku Tuhan tutup dan buku kehidupan. Nah, nadus nenotek. Jadi, kalau sinyal mas baik, jantung mas berdetak enak, darah mas mengalir, apa cepat Tuhan berdoa sabantan dan berdoakan Tuhan pulang hamba mau bikin. Amin. Kalau komitmen mau mengampuni mertua, WA. Ipar nanti WA. Susinonci contoh. Dia sudah Pak ayat. Haleluya. Aduh. Begitu kan hidup bahagia. Make up gagah-gagah berculas tetap kelihatan jelek. Mau reflame le. Nah, kekasih Tuhan. Dan ada sejumlah keputusan lain. Dan tentu keputusan terbesar adalah keputusan Tuhan Yesus. Allah mau jadi manusia. Aduh, itu paling besar. Dan itu paling inti dalam Natal. Natal adalah keputusan anak Allah Maha Tinggi yang hidup dalam segala kemuliaan, kekudusan, anak tunggal Bapa turun jadi manusia, yang mulia jadi hina supaya kita yang hina jadi mulia. Itu keputusan sorga. Tapi berdasarkan Matius 2 ayat 12 yang menjadi tema tahun ini, ya. Ini cerita menarik saudara-saudara. Karena ini adalah cerita tentang para Majus. Ngomong para Majus, ini jelas saudara tahu kalau latar belakangnya ini orang wise man, orang-orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang sibuk. Dan kalau Anda tanya, lebih sibuk mana para Majus dan pegawai Bank NTT? Mereka lebih sibuk. Saya yakin mereka lebih sibuk. Lebih pengaruh mana mereka dengan orang Bank NTT? Mereka lebih pengaruh. Lebih pintar mana mereka dengan orang Bank NTT? Saya yakin 100% mereka lebih pintar. Lebih kaya mana mereka dengan, tak usah yang pegawai, yang bos-bos Bank NTT, mereka lebih kaya. Pasti. Persembahannya aja ketahuan, emas mur kemenyan. Itu kalau bukan orang berduit, mana mau dia kasih persembahan begitu. Orang mau kasih persembahan di gereja, saya hitung kali bagi. Pakai ayat, Tuhan Yesus tidak berubah, Patimura tidak berubah. 1.000. Patimura ini kan 1.000. Sebegitulah beri pakai kabas lah, mau cek pedang jatuh kosong. Kalau jatuh berarti doi palsu toh. Sadis. Iya kan? Nah, saudara-saudara, jadi secara lahiriah pencapaian lahiriah Majus di atas rata-rata dari kita semua, baik yang khotbah maupun yang dengar khotbah sekarang. Amin Bapak Ibu, kita sepakat ya. Tapi Anda lihat ada keputusan luar biasa. Dan salah satu yang menjadi tema mereka, yang tema yang diangkat dari cerita mereka, mereka berkeputusan taat Tuhan melalui mimpi, pulang lewat jalan lain, tidak jalan waktu mereka datang ketemu Herodes. Ya, ini keputusan terbesar mereka, kepekaan mereka kepada firman Allah. Tidak begitu jelas dari mana kok mereka tahu-tahu begitu antusias mencari Mesias. Tapi Bapak Ibu tahu, di sini dikatakan mereka datang dari timur Yerusalem. Ya. Ada yang secara alegori atau secara sembraut khotbah. Saudara, dari mana para mujis datang? Dari timur. Timur bicara mana? TTS. Itu jelas ngawur, saudara-saudara. Timur di sini bukan timur tengah selatan.
Ini timur Yerusalem. Ada loh, para beta pernah masih awal-awal bertobat. Domain timur tuh hanya dua, sekali bukan TTU, TTS. Jadi kau bayangkan Majus tuh orang Kolbano, Amnuban dengan 3 raja tuh. Walaupun sebenarnya bukan 3 raja, kita tidak tahu, tapi langsung bayangkannya Amnuban, Amfoang, Amnatun. Am, gereja yang kudus dan pas. Jadi kita bayangkannya. Tapi ini bukan dari timur yang kita punya ya. Jadi saudara jangan terlalu percaya khotbah-khotbah yang sembarang begitu. Kan ada yang penglihatan tuh bilang Tuhan perusuh kanan di Israel, rusuh kiri di Kupang. Ini kadang-kadang penglihatan cu. Makanya dia bilang tadi ada penglihatan yang benar. Maka kalau yang begini-begini saudara EOT manis tinggi as lu pulang sudah. Makanya gula terus betenaga lu jalan kaki itu. Jangan sembarang-sembarang. Rusuh kanan di Israel, rusuh kiri di Kupang. Tuhan sudah tampal yang lebih kudus lah, kumus Kupang. Tukang selingkuh bagian banyak lah. Iya tuh, koruptor bagian banyak di Kupang. Tuhan perusuk di sini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi, omong-omong tentang dari mana sih mereka tahu? Disinyalir waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu ada di Persia. Kemungkinan kesaksian Daniel itu turun-temurun sampai ke telinga mereka. Tadi malam saya ada nonton UFC dengan saya Mbak Mantu. Saya Mbak Mantu ini supension jadi datang. Beliau paling suka nonton tinju jadi beta imbangi. Semua yang beta kasih nonton tuh besok nonton dan besok tahu siapa menang siapa kalah. Hanya untuk memperasik suasana, biasa ngajak puji yang kalah. Udah ini bagus sekali ini Opa. Oh kalau begitu saya pilih dia, hancur. Tapi di tengah-tengah kami nonton tadi malam ada petarung dari Iran. Nah disinyalir ya kurang lebih daerahnya para Majus. Saya kaget loh, dia menang pertarungan. Lalu dia bilang begini, saya dedikasikan pertarungan ini bagi orang-orangku yang di Iran. Saya tahu kalian ada dalam tekanan besar. Kalian butuh kemerdekaan yang sejati. Saya mau katakan satu hal, kemerdekaan yang sejati hanya ada dalam satu, yaitu anak Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus. Anda tahu pertandingan di mana? Di Arab, di Abu Dhabi. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus di sana. Dan saya lihat, saya langsung ingat para Majus begitu, bahwa kemungkinan besar bahwa kesaksian tentang Mesias itu turun dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan orang-orang beriman lainnya yang dibuang ke Babel, yang kemudian Babel sendiri dikuasai oleh Persia, media Persia. Nah mereka itu dari sana, kekasih Tuhan. Jadi kita belajar bahwa ternyata memang pemberitaan firman Allah itu, sekalipun kita dengar khotbah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, bahkan dari zaman Daniel sampai zaman para Majus, wah itu ratusan tahun yang lalu, tapi berita itu berdampak kekasih Tuhan. Makanya ada Alkitab bilang firman yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka diberkatilah Bapak Ibu ya, yang sepanjang hari ini dari pagi sampai sore tapi masih ada gairah kudus yang Tuhan kerjakan di hidup Bapak Ibu untuk memberi perhatian, memuji, menyembah Allah, mendengar firman Allah. Karena Bapak Ibu lihat saja, dibandingkan Bapak Ibu dan saya dengan para Majus, kita tidak ada apa-apa secara lahiriah. Tapi mereka rela korbankan. Tahu itu libur berapa lama? Karena saudara dari katakanlah kalau dari Iran ke Yerusalem bukan deka. Kau tahu dari Jordan pi di Yerusalem sejauh, Mesir pi Yerusalem saja jauh, apalagi Iran. Dan saudara tahu itu harus melewati daerah-daerah yang rawan dipenuhi sarang penyamun. Jadi mesti korban nyawa. Andai kata mati kasihan bini anak di rumah, itu kerjaan di rumah, itu kantor di rumah. Ya, hitung-hitungan rugi berapa, pemasukan rugi berapa banyak, tinggalkan hanya untuk ketemu Yesus. Tapi bagi para Majus, dapat Yesus, dapat segala-galanya. Anda dan saya punya segala-galanya, tidak punya Yesus, Anda tidak punya apa-apa. Anda mau punya otot, tanah berhektar-hektar di deposito berapa M juga, tidak ada Yesus di hidupmu, Anda kosong balompong. Mati tetap masuk neraka.
Amin, saudara-saudara. Maka diberkatilah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saudara punya gereja masing-masing ya. Anda sangat sibuk, tapi Anda dukung pendeta Anda dukung rohaniwan yang Allah pakai berjaga-jaga atas jiwa saudara. Dari mana kita tahu bahwa rohaniwan itu berjaga-jaga atas jiwa kita? Perhatikan ini, Ibrani pasal 13 ayat 17. Firman Allah berkata demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira dan seterusnya. Taatilah pemimpin-pemimpin. Ya, apalagi mereka yang khotbah itu hormat 2 kali, hormat kepala bangsa sekali, hormat hamba Tuhan 2 kali. Dari mana ayatnya? Memang ayat ini perlu dibaca walaupun kelihatannya menguntungkan hamba Tuhan, tapi ini kebenaran. 1 Timotius 5 ayat 17. Sama-sama baca Bapak Ibu jemaat. 1, 2, 3. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa kali? 2 kali lipat. Terutama siapa? Mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Ibu, mereka hormat ibu sekali. Hamba Tuhan di gereja mereka harus 2 kali. Ya selama ini kalau saudara hormat ibu 2 kali, bab tua di gereja Anda cuma 1 kali, Anda harus bertobat. Ini ajaran Alkitab. Hormat pemerintah 1 kali, hamba Tuhan 2 kali. Maka dari itu kenapa orang tawar beja jadi anggota dewan besan mau. Beta hormati pekerjaan sebagai anggota dewan. Tapi buat beta pendeta ini luar biasa. Besan mau. Bahkan ada yang curiga kita khotbah keliling dulu tuh, beta suka KPI dan kawan-kawan. Itu katanya pendeta Melato tuh sosialisasi. Bayangkan dia, ini manusia setan dong. Beta ada khotbah kau cari jiwa, beta khotbah jangan pilih-pilih tanpa. Kadang mimbar di sini kandang babi di samping. Mimbar di sini kandang babi di samping, baru pegang mic. Jemaat belum salam babi. Seng tekanan. Beta ini apa yang belum lewat? Beta khotbah di alor tuh, jas lengkap, celana guling sampah, kok banjir masuk penuh gereja nak. Jemaat sudah datang, jemaat juga berdiri di air begini, sudah kita hantar. Serius, jadi tidak ada yang mau duduk di air. Berdiri, saya khotbah, air naik samsin berjas. Aduh, beta bilang mau apa yang belum lewat nih? Khotbah di dalam kapal feri mau menuju alor. Itu kapal mau tenggelam, dong bilang ibadah Paskah pas hari Minggu di atas feri. Hantam khotbah. Altar call, menangis makan reuk di atas kapal situ. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu belajar dari para majus. Dia yang pertama keputusan taat firman Tuhan. Bintang mimpi, saudara harus taat melalui firman Allah. Karena sekarang saudara mungkin tidak lewat mimpi, tapi hamba-hamba Tuhan bicara atas nama Tuhan. Dan kalau ada pembuktian ayat, berarti yang dia khotbah itu firman Allah. Taat, dan taatnya bukan taat biasa Bapak Ibu. Saya beri penekanan ini lagi. Hal lain yang perlu ditekankan. Taatnya taat yang sangat beresiko. Contoh taat yang tidak berisiko. Anda dan saya tinggal di NTT, di kota Kupang, di Kabupaten Kupang. Hari Minggu ke gereja. Resikonya apa? Tidak ada resiko-resiko di situ. Angka motor, make up, gagal, jalan sudah. Resiko apa? Yang beresiko itu saudara-saudara kita yang hidup di daerah komunis. Mau ke gereja saja mesti sembunyi Alkitab. Pemerintah dapat tahu, dapat tangkap. Mereka harus gereja di gereja-gereja bawah tanah. Di sini enak. Jangankan gereja, kantor pun bisa tempat ibadah loh. Beratnya di mana? Tidak ada berat-beratnya tuh kalau kita ibadah di sini. Anda lihat ini kan, ini kantor loh, bisa jadi tempat ibadah. Bagaimana dengan saudara kita orang Kristen di Lebak, yang bupatinya suruh pergi jauh-jauh, jangan Natal di sini. Anda lihat itu. Kita di NTT, makanya kalau kita sebebas ini, tapi Anda tidak buat keputusan cinta Tuhan, saya tidak tahu saudara punya hati itu. Saudara nonton media tuh, kalau lihat saudara-saudara Kristen yang dilarang Natalan kayak begitu, di mana saudara punya pikiran kalau Anda tidak bikin keputusan taat Tuhan di tahun ini? Kita bebas. Siapa mau larang katong di Esau? Siapa mau larang katong di NTT di sini? Coba.
Siapa berani kepala gila kok datang bubarkan Mel Atok? Beta yakin lu ulang tahun sekarang. Darah Yesus berkuasa. Besok mau balas, besok ni mau supaya lu tahu. Tapi kalau sampai lu buat aja lu lihat. Doa syafaat dinaikkan. Api yang Elia minta tuh turun dan bakar habis semua. Haleluya. Itu sih maunya saya sih. Tapi saya tahu Tuhan mau atau tidak. Iya kan? Saudaraku, 25-26 Desember 2004 tsunami Aceh. Saudara masih ingat itu? Itu ada peristiwa. Orang Kristen diusir jangan Natal di Aceh oleh segelintir orang kelompok intoleran. Lalu naiklah orang Kristen ke gunung. Sampai di gunung mereka rayakan Natal di gunung. Tuhan kasih tsunami di kota. Rata. Tolak hamba Tuhan. Biar dia anak kecil. Kau tolak Tuhan. Saudara lihat Paulus waktu aniaya gereja. Tuhan tampakkan diri kepada Paulus. Tuhan bilang apa? Paulus, kenapa engkau aniaya aku? Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Paulus bahkan tidak pernah cubit Yesus punya kulit sedikit, tidak pernah. Tapi bagi Yesus, kau sentuh gerejanya, kau sentuh aku. Makanya dia bilang, kenapa engkau aniaya aku? Kita ini tubuhnya, dia kepalanya. Cubit tangan, kepala sakit. Makanya saudara di kantor, beta kasih ingat, dengarin. Iya, kau mau putar sampai mana kamu kembali di sini? Kau di sini yang bikin Natal. Kenapa musuh omong? Mari kita lihat di Iran sana. Oh, masih perhatikan kembali. Begini. Jadi kalau ada anak Tuhan yang kerja di bank ini, saudara jangan bikin dia. Kalau Anda tidak mau sial memenuhi rumahmu, saudara bikin orang cek dia siapa? Ya sampai dia tukang berdoa di rumah. Ya sampai dia ini ada doa kasihin kantor, mas saudara sentau, saudara bikin muka bangkal, lihat kayak babantin diri, lu tunggu. Ya, orang datang tanya, Kak sumakan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, hebat. Tolong bilang kalau ada anak Tuhan di saudara rumah tangga, keluarga, kan ada bapak-bapak yang begitu. Ibunya bertobat, bapak bukan dukung, naik mulu, cuci maki, selalu curiga. Basoni pas persekutuan doa selingkuh, lu tahu dari mana? Kalaupun ada 1-2 orang persekutuan doa selingkuh, lu jangan pukul rata. Masa semua persekutuan doa selingkuh? Hanya 1-2 gatal tuh yang masuk di dalam memang bikin sial, tapi kan cuma dia. Kenapa pukul rata satu NKRI? Jadi taatlah kalau beresiko, amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu terjemahkan sendiri-sendiri ya. Kadang-kadang ada saat komitmen Bapak Ibu majelis ini harus tugas melayani di gereja. Tapi saya tahu dari kantor foya apa, suruh kegiatan di hari Minggu. Saudara pilih mana? Beta hamba Tuhan besur lawan kepalamu. Ikut gereja mau. Saya dengar Anda diberkati. Dia mau tutup karena mana Tuhan akan angkat Anda. Anda jangan tahu takut sampai ikut pemimpin pun hari Minggu ya, hari Sabat juga Anda datang kerja. Saudara tahu hari Minggu pun berkat itu, dengar, lebih dari hari Senin sampai Sabtu. Sampai kalau Tuhan bilang istirahat, kuduskan, berdoa, jangan terlalu otak doi. Sampai hari Minggu juga saudara sapu kasih rata. Aturan sedikit hidup di dunia ini ada Tuhan yang mengatur kita, bukan manusia-manusia setan. Amin. Itu beresiko tuh. Lawan sedikit lah. Beta yang suruh. Asbar kau bikin bank baru. Dia pun nama Bank Senin sampai Sabtu. Amin. Kita bersatu. Haleluya. Sampai maksud, kau jangan gila dong, kegiatan waktu Minggu mau gereja juga kerjaan nih. Heran mau mati. Tuhan Allah sekerja dari hari pertama sampai hari 6, hari ke-7 Tuhan Allah yang tidak ada capeknya bisa pakai istilah aku istirahat. Katanya kerja untuk doi yang tatua di lubang kubur, ini istirahat. Istirahat dulu. Ibu lawan dulu. Kita ini provokator supaya ibu tahu. Tidak, ini saya omong dengan dasar firman. Itu beresiko. Makanya di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 5 ayat 29, Petrus yang dulu panau tapi setelah dipulihkan, Petrus bilang begini,
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gara-gara apa? Ini dihadapkan dengan pejabat-pejabat agamawi, suruh paksa dong jangan mengajar firman Allah. Oh, Petrus dan tidak, kalian suruh kami itu untuk melawan Tuhan Allah. Dia sumber hidup, sumber berkat, sumber pengampunan, sumber kesembuhan. Dia yang kasih kita kerja, kasih kita berkat. Kita lawan dia bagaimana? Tidak bisa. Itu anak Tuhan sejati itu. Amin, Bapak Ibu. Taati Tuhan sekalipun beresiko. Dan Bapak Ibu akan lihat hidup Bapak Ibu diberkati. Jadi dari tema besar, mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain, itu bukti ketaatan disertai dengan beberapa penjabaran, dan penekanan terakhir adalah taatlah kepada Tuhan sekalipun ada resiko, karena di balik itu Anda akan lihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.